warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih para ibu. Sudah makan pagi belum, Bu? Sudah. Kalau gitu ditinggikan lagi suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hadna idza syaita sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah pengajian Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita, masih menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah kesibukan kita yang begitu padat, kita masih menyempatkan diri untuk hadir di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak banyak orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri taman-taman surga di bumi. Majelis taklim, majelis ilmu atau majelis zikir ini kata Nabi adalah raudhah min riyadil jannah, salah satu taman surga. Kita kalau disebut kata surga, maka kerinduan kita, keinginan kita itu begitu besar. Ingin masuk surga Allah. Kenapa? Di dalamnya ada kedamaian. Di dalamnya ada kenikmatan. Di dalamnya ada kenyamanan. Kata Nabi, di dunia pun ada taman surga. Yang ketika Anda masuk, Anda akan merasa nyaman. Anda akan merasa damai. Dan secara iman, hati, dan intelektual, Anda akan mengalami kenikmatan. Itu yang disebut dengan majelis ilmu, atau majelis taklim, atau majelis zikir. Kenapa? Karena di situ dibahas tentang ayat-ayat Al-Quran. Dibahas tentang pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ juga diagungkan nama-nama Allah. Maka Nabi mengatakan, jika seorang berkumpul di satu tempat dari rumah Allah, salah satunya adalah masjid ini, maka akan turun kepadanya 4 hal. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan. Kira-kira ibu yang hadir di sini merasa tenang nggak hadir di majelis ini? Nah, itu salah satu janji Rasulullah. Au hafathumul malaikah, para malaikat ini ada di sekitar kita. Apa yang mereka lakukan? Mereka memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau malaikat yang tidak ada dosanya, makhluk yang diprogram untuk selalu patuh dan taat kepada Allah, kalau berdoa kepada Allah kira-kira dikabulin nggak, Pak? Kabulin. Yang ketiga kata Nabi, ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah akan meliputi kita. Siapa? Yang hadir di majelis ilmu. Au dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi, nama-nama kita ini disebut-sebut oleh Allah. Di mana? Di satu alam, di depan makhluk yang lebih mulia dari kita. Siapa mereka? Para malaikat, malaikat Allah.
Jadi nama kita ini Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, itu disebutkan di tempat dan di hadapan makhluk yang lebih mulia dari kita, yaitu para malaikat. Siapa yang nyebutin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bangga-banggain. Makanya nggak heran Bu, kalau majelis ilmu itu jarang diminati orang, betul ya? Apalagi hari-harinya hari libur. Apalagi kalau subuh. Kalau subuh, saya nggak yakin nih ada jamaahnya di sini kan. Kenapa? Karena memang banyak tantangannya, banyak hambatannya. Hambatan yang pertama adalah setan. Setan itu membisiki kita, udahlah nggak usah hadir. Apa yang kau dapat di sana? Tuh begitu. Yang kedua, hawa nafsu kita. Makanya orang-orang yang diberikan petunjuk, anugerah oleh Allah, itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah dan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka duduk saja di majelis ilmu itu dapat pahala. Duduk aja ibu tidur di belakang tuh, itu dapat pahala. Tapi jangan ngobrol di belakang. Tidur aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena dapat pahala. Apalagi kalau dia menyimak. Apalagi menyimaknya dengan menulis, tambah. Karena semua gerakan yang kita gerakan pada saat ketika berada di satu tempat dan di aktivitas yang dianjurkan oleh Allah, itu semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menghitung adalah malaikat siapa? Malaikat siapa Pak? Raqib dan Atid. Dia menghitung terus apa yang menjadi amalan-amalan kita ketika kita hidup di dunia. Maka kita dianjurkan untuk selalu mencari kebaikan sekecil apapun itu sebagai investasi akhirat kita. Nah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas satu isu penting. Di semua agama-agama isu ini menjadi sangat penting. Kenapa? Tidak ada satupun agama yang tidak membahas tentang kematian. Kalau ditanya mana yang lebih pasti, kematian atau Tuhan? Orang akan menjawab kematian lebih pasti daripada Tuhan. Kenapa? Coba ibu tanya sama orang ateis, anti Tuhan, anti agama. Tanya saja, Anda percaya Tuhan? Tidak percaya. Tapi kalau ditanya, Anda percaya enggak dengan kematian? Jawabannya apa? Percaya. Kenapa? Dia lihat sehari-hari ada orang mati. Percaya. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Dan itu dibahas oleh semua agama-agama yang ada di dunia. Maka kalau ada agama yang tidak membahas persoalan kematian, itu bukan agama itu. Coba, ibu-ibu kalau belajar studi perbandingan agama itu tentang kematian. Agama Hindu kalau orang mati ada konsepnya nggak? Ada nggak? Ada Pak ya? Ada. Kalau orang mati, kira-kira diapain itu? Ada konsepnya, selalu ada prakteknya. Dibakar. Ya, apa sih istilahnya tuh? Kalau di Bali namanya ngaben. Ada yang dikremasi. Kemarin baru viral tuh Bu ya, seorang mu'alaf ya. Siapa namanya Bu? Yang mu'alaf, umat Islam meninggal dikremasi. Lalu dibakar, abunya dilempar di mana tuh? Laut. Nah itu persoalan juga tuh. Orang Islam, mu'alaf, tapi meninggalnya, jenazahnya itu dibakar, dikremasi, dan dibuang abunya ke laut. Lagi viral ini, masa ibu nggak tahu? Nggak punya TV ya? Nonton di YouTube lah, sekarang TV di Indonesia kurang diminati orang. Tapi YouTube itu hampir sebagian besar, sampai ibu-ibu di kampung aja nonton YouTube ya. Itu lagi viral tuh. Nah, Al-Quran atau Kristen juga punya konsep tentang kematian. Betul ya? Coba lihat, tanya kepada mereka, kalau orang meninggal gimana cara ngurusnya? Hampir sama itu. Dipakein dasi, dipakein sepatu, dan lain sebagainya. Enggak usah ibu tanya, kenapa seperti itu ke saya? Saya nggak tahu jawabannya. Terus orang-orang, apalagi? Buddha sama, pasti ada konsep. Bahkan di agama-agama rakyat saja, seperti di Tanah Toraja, itu di Tator. Pernah dengar Tator? Tanah Toraja, itu kalau orang meninggal diapain tuh Pak?
Ya diawetkan itu Pak. Diawetkan lalu kemudian taruh di goa. Dan lain sebagainya. Masing-masing punya konsep tentang kematian. Nah, kalau kita bicara tentang kematian dalam perspektif Islam, maka rujukannya harus jelas. Karena kematian itu adalah sesuatu yang metafisik ya, sesuatu yang nggak bisa dipahami secara akli. Maka rujukannya harus wahyu. Harus informasi dari Tuhan. Informasi dari Allah. Yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau Allah menyampaikan sesuatu, maka sumbernya adalah wahyu. Wahyu itu ada dua. Ada wahyu yang tertulis, ada wahyu yang tidak tertulis. Wahyu yang tertulis adalah Al-Quran. Yang perkataannya langsung dari Allah, kata-katanya langsung dari Allah. Sementara wahyu yang tidak tertulis, ghairu matlu, itu pesannya dari Allah, bahasanya dari Nabi. Maka disebut dengan hadis Nabi. Hadis dan Quran itu sama. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulannya, ketika bicara tentang kematian dalam perspektif Islam, rujukannya adalah Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah apa kata Al-Quran tentang kematian? Ini nanti berepisode Pak. Kita nggak bicara ini sekali saja, tapi akan bicara terus-menerus tentang persoalan kematian. Supaya kita hidup ini waspada. Hidup ini hati-hati. Jangan saenake dewe ya Pak ya. Jangan semaunya aja itu. Harus ada aturan-aturannya. Karena ingat, kita akan mati dan akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Al-Quran tentang kematian? Kalau kita bicara tentang Al-Quran, berbicara tentang kematian, itu ada beberapa istilah yang Allah gunakan. Yang ini nggak akan kita bahas semua, karena waktu kita nggak cukup. Ada 7 kata yang digunakan oleh Allah untuk menggambarkan proses kematian kita. Atau berpencarnya antara ruh dengan jasad. Yang pertama adalah, ibu buka surat Al-Mudaththir. Ada yang bawa Quran? Coba dibuka Bu, Al-Mudaththir ayat 47. Coba dibuka. Siapa yang mau baca ini dari awal? Siapa yang mau baca? Ibu, silakan Bu. Ayat 47. Ada? Al-Mudaththir ayat 47. Siapa yang mau baca? Silakan yang mau baca. Supaya kita sambil belajar ini. Silakan. Ayo, siapa yang mau jadi volunteer? Jadi silakan Bu, yang sudah siap. Silakan Bu. Ibu mau baca? Iya, silakan. Halaman ayat 47 aja Bu. Itu dari awal sampai maghrib nanti. 47. Nah, itu. Coba sebelumnya dibaca. 46. Iya. Terus? Ada terjemahnya nggak di situ? Ada. Tuh. Jadi kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggambarkan tentang persoalan kematian menggunakan kata yakin. Apa itu yakin? Sesuatu yang pasti. Yakin. Ibu yakin nggak? Yakin Pak. Pasti kan? Pasti itu.
Kalau nggak yakin, ragu-ragu, syak. Nah, yakin ini adalah hampir 100%. Itu yakin. Sebagai contoh, ibu misalnya tahu Ka'bah ada nggak? Dari mana informasinya? Dari mana? Dari mana? Nah, kalau Anda ketemu langsung ngelihat Ka'bah, itu namanya hakul yakin. Namanya hakul yakin. Tapi kalau masih dengar, belum pernah umroh, belum pernah haji, itu namanya ada ainul yakin. Beda-beda tuh Pak. Kalau sudah ngelihat langsung, baru hakul yakin. Tapi yakin itu adalah sesuatu yang pasti. Karena dia pasti, kematian akan mendatangi satu persatu nih. Pasti. Kira-kira ibu tahu nggak kapan ibu akan mati? Nggak tahu tuh. Tapi sewaktu-waktu. Tapi ibu yakin nggak kematian akan mendatangi Anda? Yakin tuh. Makanya ada satu cerita Pak. Cerita ini terkait dengan persoalan kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan datang kepada kita. Kalau datang kepada kita, nggak ada satupun yang bisa menangguhkan dan nggak ada satupun yang bisa menyegerakan. Itu kematian. Jadi satu ketika ini diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini adalah nabi putra dari Nabi Daud yang mempunyai kerajaan besar dan beliau juga mempunyai banyak mukjizat. Nah, salah satu mukjizatnya itu adalah mampu memerintahkan angin. Kemanapun Nabi Sulaiman kehendaki, angin akan mengantarkan Nabi Sulaiman ke tempat yang dituju oleh Nabi Sulaiman. Salah satu mukjizatnya itu angin. Satu ketika Nabi Sulaiman di belakang itu ada pembantunya. Datanglah seseorang menemui Nabi Sulaiman, yang orang itu dari awal sampai akhir itu memandangi ke wajah pembantunya Nabi Sulaiman. Jadi pembantunya Nabi Sulaiman dilihatin terus oleh orang itu. Sampai kemudian orang itu pamit kepada Nabi Sulaiman. Pergi. Setelah orang ini pergi, pembantu Nabi Sulaiman tanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Tuan, yang datang tadi siapa? Kenapa dia ngeliatin saya terus? Dari awal sampai akhir dilihatin saya terus. Memangnya siapa dia?" Kata Nabi Sulaiman, dia adalah Israel. Siapa Israel? Malaikat pencabut nyawa. Dengar nama Israel, pembantunya ini ketakutan. Jangan-jangan nyawa saya mau dicabut nih. Ketakutan dia. Akhirnya dibilang kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, bisa nggak saya minta tolong?" Minta tolong apa? Engkau kan punya mukjizat nih. Bisa mengirimkan angin, memerintahkan angin menuju ke tempat yang kau kehendaki. Bisa nggak saya ini dipindahkan ke negeri yang jauh dari tempat ini? Negeri Hindia, Hindustan. Dulu yang disebut dengan Hindia itu ya Pakistan, Bangladesh, dan India. Dulu satu benua itu. Sekarang terpecah karena persoalan geopolitik keagamaan. Terpecah. Yang Hindu, India. Yang Islam awalnya satu, terpecah menjadi Bangladesh dan Pakistan. Nabi Sulaiman akhirnya dia panggil tuh angin, dia perintahkan angin itu untuk membawa pembantunya ke tempat yang diinginkan pembantunya. Di Ardul Hind. Tidak lama setelah itu, Israel kembali lagi ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman karena penasaran dia tanya, "Israel, tadi ente ngelihat ke pembantu aneh dengan pandangan yang begitu tajam." Ini Nabi Sulaiman orang Betawi nih. Dengan pandangan yang tajam, memangnya kenapa? Apa kata Israel? "Begini Sulaiman, saya ini diperintahkan Allah untuk nyabut orang itu di India. Tapi kok dia masih di sini? Sementara jarak antara India dengan tempat ini itu jauh banget. Kok bisa dia sampai di sini?"
Ternyata angin membawa orang itu ke India. Saya cabut nyawanya di sana. Artinya apa? Mau lari kemana? Kalau sudah kematian mau datang, pasti dia akan menjemput ente semua. Bahasanya begitu. Artinya apa? Kematian nggak bisa ditolak, kematian nggak bisa disegerakan, kematian nggak bisa ditangguhkan. Meskipun kita buru-buru mau mati, ternyata nggak mati juga, memang belum ajalnya. Kalau ternyata orang, bagaimana saat kalau orang bunuh diri langsung mati? Memang udah ajalnya. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Yang kedua, Allah menggunakan kata raibal manun. Siapa yang mau baca nih? Kita sambil buka-buka Al-Quran. Surat At-Tur, surat ke-50 berapa tuh? 52 atau 52? Atau 51 antara itulah. 52 ya? Nah silakan Pak. Dibaca supaya kita bisa sambil belajar bersama. Ayat 30. Ada artinya situ Pak, ada terjemahnya? Nah, raibal manun itu artinya kematiannya. Siapa yang ditunggu kematiannya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menggunakan kata raibal manun. Jadi Al-Quran itu kaya, bahasa Arab kaya dengan kosakata. Bahasa Indonesia miskin dengan kosakata. Saya beri contoh. Bahasa Indonesia, buku, jamaknya apa? Apa jamaknya? Buku-buku. Bahasa Arab, buku itu kitab, jamaknya bukan kitab-kitab. Kutub. Masjidun jamaknya masajid. Baitun jamaknya buyutun. Apalagi? Madrasah, madaris. Enggak ada. Madrasah. Enggak ada. Madrasatun jamaknya madaris. Tapi kalau bahasa Indonesia sedikit, itu sangat terbatas. Makanya kata putih di dalam bahasa Indonesia itu bisa digunakan di mana-mana. Baju putih, rumah putih, kulit putih, pakai putih. Tapi bahasa Arab enggak. Dalam bahasa Arab kata putih itu abyad salah satunya. Tapi abyad enggak bisa digunakan di semua benda. Hanya benda-benda tertentu. Apa? Misalnya baju. Baju putih menggunakan abyad. At-saubul abyad. Tapi kalau laki-laki yang putih, nggak boleh bilang rojulun abyad. Rojulun azhar. Kalau perempuan yang berkulit putih bisa nggak azhar jadi muannas atau jadi feminim, jadi perempuan. Zahra, imra'atun zahra, imra'ah perempuan, zahra sifat dari imra'ah karena dia perempuan jadi zahra. Maka orang bilang Fatimatuz Zahra, nggak bilang Fatimah Azhar. Fatimah Zahra. Rajulun Azhar. Tapi menggunakan imra'atun urbuba yang artinya perempuan berkulit putih. Jadi kata putih itu bisa digambarkan dalam bahasa Arab dengan kosakata yang berbeda. Itu baru 3. Itu ada hampir lebih dari 10. Itu bahasa Arab. Makanya bahasa Quran bahasa Arab. Kalau yang lain nggak mampu mencakupnya. Termasuk kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan kematian adalah kata nahbah. Coba dicek lagi tuh. Al-Ahzab 23. Faminhum man qadha nahbah. Itu ayatnya agak panjang itu. Silakan siapa yang mau baca supaya kita bisa belajar bersama. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 23. Suratnya yang ke-33. Ya, silakan, Bapak.
Artinya apa, Pak? Ya, wa minhum man qadha nahbah, di antara mereka ada yang gugur tuh. Qadha nahbah. Artinya orang yang mati dalam peperangan. Itu Allah menggunakan nahbah. 3. Berarti sudah 3 ini. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah yang ini. Bisa dilihat, Bu. Yang pertama kata maut, yang kedua kata ajal, yang ketiga kata wafat, yang keempat kata pulang. Jadi yang pertama adalah maut. Apa itu maut? Maut itu adalah khurujur ruh minal jasad. Itu maut. Maut itu bersifat umum, pisahnya ruh dari jasad. Kalau misalnya kita, ini HP nih Bu, ini HP, kita cabut baterainya, mati nggak? Mati. Itu namanya maut, terpisah. Atau misalnya ini lampu nih, ada saklarnya kita matikan, dia terputus tuh. Itu namanya maut. Maka yang disebut dengan maut itu adalah pisahnya ruh dari jasad. Hatta idza jaa ahadakumul maut. Sampai apabila datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Maka cakupan dari maut itu bersifat luas. Bisa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya siapa? Hewan. Itu menggunakan kata maut. Atau tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu mati. Atau yang lainnya. Tidak hanya manusia, tapi semua makhluk hidup itu bisa disebut mati. Maut. Kata mati itu diambil dari bahasa Arab. Artinya apa? Terputus. Kalau dikaitkan dengan manusia, terpisahnya ruh dari jasad. Yang kedua adalah kata ajal. Apa itu ajal? Ajal itu artinya habisnya jatah umur. Muddatus syai'. Itu disebut dengan ajal. Kalau dalam bahasa barang, itu namanya expired. Batas berlakunya sudah berakhir, itu ajal. Kalau barang yang expire udah nggak boleh digunain. Kalau digunain juga itu bisa memberikan mudarat. Itu namanya ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, maka tidak ada satupun yang bisa menyegerakan, nggak ada satupun yang bisa menangguhkan. Seperti cerita tentang pembantunya Nabi Sulaiman. Kalau kita buka surah Al-An'am ayat 2 itu, nanti bisa dibuka lah. Di situ ada satu ayat. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalum musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. Huwallazi, dialah Allah, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, mintin, dari tanah, summa qada ajala, kemudian menentukan batas dari manusia itu. Maksudnya batas kehidupannya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Dan batasan yang sudah ditentukan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian antum tamtarun, kemudian kalian itu melakukan kesombongan. Yang berikutnya Allah katakan gunakan kata wafat. Diambillah dalam bahasa Indonesia kata wafat itu. Yang itu diambil dari bahasa Arab, wafiya yafi. Kata wafiya yafi itu artinya selesai. Wafa itu selesai. Yang kedua ditambah dengan hamzah, ditambah dengan tasdid di tengahnya, itu penyempurnaan. Itu kata wafat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti Anda
pada saat ketika selesai masa hidup Anda di dunia, maka semua yang Anda lakukan itu akan disempurnakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, yang berjiwa, pasti merasakan kematian. Di sini menggunakan maut, berarti semuanya. Hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan jin. Kira-kira yang nyabut siapa? Malaikat Israel atau bukan, Pak? Yang mencabut nyawanya tumbuh-tumbuhan. Siapa? Yang mencabut nyawanya hewan tuh kucing, kerbau, sapi. Siapa itu? Yang mencabut nyawanya jin dan manusia? Siapa? Israel. Nah, disinilah terjadi perdebatan kalam. Perbedaan pendapat tentang tauhid, tentang persoalan teologi, persoalan kalam. Kata ulama Asy'ari, mereka mengatakan semuanya adalah Israel. Tapi kata Mu'tazilah, Israel ini hanya mencabut dua kelompok, manusia dan jin. Sementara tumbuh-tumbuhan dan hewan itu dicabut nyawanya oleh pembantu-pembantunya Israel. A'wan Israel. Jadi Israel punya pembantunya. Nanti kalau kita meninggal, Bu, nih meninggal, itu ada namanya sakaratul maut. Insya Allah akan kita bahas nanti. Kita akan bahas itu. Satu isu tersendiri. Sakaratul maut itu ada sekitar 5 pembantu malaikat Israel. Yang satu megang tangan kanan. Yang kedua megang tangan kiri. Yang ketiga megang kaki kanan. Yang keempat megang kaki kiri. Itu dicabut, ditarik ruhnya itu dari tubuh, tarik. Dari bawah sampai ke atas. Tenggorokan. Makanya orang kalau meninggal, tenggorokannya terbuka. Betul ya? Matanya terbuka. Karena ditariklah. Dari tenggorokan, mata melihat, ruhnya dicabut jadi gini ke atas. Makanya rata-rata orang meninggal itu matanya terbuka. Lalu kemudian disunahkan untuk memejamkan mata orang yang sudah meninggal. Tagmidul ain, ditutup tuh. Lalu kalau ini sudah terbuka kan susah ditutup tuh. Lalu diikat. Pakai apa? Kain. Kok bisa terbuka? Ya karena ruhnya lewat sini tuh dicabut. Nanti kita cerita, Bu, satu-satu. Ibu saya yakin gak bisa tidur. Mau tidur aja horor. Kalau jenis film horor. Nah, kata yang berikutnya ini wafat. Wafat itu artinya selesai. Hidup Anda selesai di dunia. Yang kedua, nanti Anda ketika di alam akhirat, tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Akan disempurnakan amalan-amalan kalian, pahala-pahala kalian pada saat ketika hari kiamat dan hari pembalasan. Makanya ada satu ayat tuh di dalam surah An-Nahl 28, alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Malaikat mewafatkan mereka dan mereka dalam keadaan zalim terhadap diri mereka. Ini yang disebut dengan su'ul khatimah. Jadi nanti ada su'ul khatimah, ada husnul khatimah. Itu juga akan menjadi pembahasan kita. Supaya kita pelajarilah tentang edisi kematian itu lengkap. Nah, karena wafat itu adalah sempurna, maka kalau orang sudah meninggal jangan disebut-sebutin lagi, Bu. Kalau mau disebutin yang baik-baik aja. Kecuali yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti siapa? Fir'aun, Qarun, yang disebutkan kebaikan atau keburukannya tuh? Keburukannya. Itu tujuannya bukan mengekspos aib orang, tapi menjadi pelajaran. Supaya kalian jangan seperti Fir'aun, diberikan kekuasaan sombong. Jangan seperti Qarun, diberikan harta kekayaan dia sombong. Jangan seperti Haman, diberikan ilmu, pengetahuan tinggi tentang teknokrat itu. Tapi dia merasa sombong.
Itu jadi pelajaran. Di sini Allah udah gambarkan 3 tuh. Kalau punya kekuasaan politik, jangan sombong. Kalau punya kekuasaan ekonomi, jangan sombong. Kalau punya kekuatan dalam teknokrat itu artinya dia atur tuh persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan fasilitas-fasilitas semuanya. Itu jangan juga sombong. Dan ini kan ada di Indonesia semua tuh. Punya kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, dan kekuasaan yang lainnya. Itu sudah digambarkan. Itu sudah diberikan contoh oleh 3 orang ini keburukannya. Allah yang ekspos, boleh. Tapi kalau kita mengekspos orang yang sudah meninggal keburukan-keburukannya, jangan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu 14 abad yang lalu beri pesan kepada kita, di pesan kita. Apa pesannya? Nabi Muhammad SAW adalah uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Kata Nabi, uzkuru, sebut-sebutin. Apa itu yang disebut-sebutin? Mahasina mautakum, yang baik-baik aja dari yang sudah meninggal. Wa kufu an masawihim, dan tahan mulutmu dari menceritakan keburukan-keburukan mereka. Itu Islam. Jadi Islam nggak boleh tuh. Apalagi yang hidup, yang mati aja nggak boleh disebutin keburukannya. Nggak boleh. Makanya orang kalau sudah meninggal, itu biasanya sebelum disolatkan, itu kita membuat persaksian tuh dalam mazhab Syafi'i. Apa tuh? Apakah kalian tahu ini adalah orang yang baik? Kita bilang khair, betul ya? Nah, perkataan itu sebenarnya terjemahan dari hadis tadi. Menyebutin atau menyebutkan yang baik-baik aja dari yang meninggal. Maka muncullah testimoni. Kalau orang meninggal, testimoni ada nggak yang diceritain yang buruk? Meskipun ada keburukannya, karena manusia nggak ada yang sempurna, jangan disebutin. Ada nggak manusia yang tidak ada kebaikannya? Ada nggak, Bu? Setiap manusia pasti ada kebaikannya. Masa sih ada sih manusia yang nggak pernah berbuat baik? Di sini ada nggak yang pernah berbuat baik? Pasti ada lah. Misalnya apa? Sering hadir majelis. Dia pulang, ngerampok dia. Ya, tapi dia hari Sabtu ngadir majelis. Nah, itu yang baiknya. Yang ngerampoknya jangan disebutin. Yang disebutin yang mana? Yang hadir majelis. Orang ini orang baik. Kenapa? Setiap Sabtu sering hadir majelis di Masjid Nurul Hikmah. Kan dia ini suka jambret orang, suka nampar orang. Nggak usah disebut-sebutin yang itu. Yang baik-baik aja. Kenapa? Karena itu bisa membantu orang yang sudah meninggal. Apa dasarnya? Dasarnya adalah riwayat dari Nabi. Apa kata Nabi? Dulu pada zaman Nabi itu, Nabi dengan sahabat lagi duduk-duduk ngomong-ngomong. Kayak kita lah. Nongkrong-nongkrong sambil minum kopi. Ya kan? Kan kita kan gitu tuh. Ngobrol-ngobrol. Tapi ngobrol-ngobrol kalau nggak ada kopinya nggak enak kan? Ada kopinya. Kira-kira kalau kopi dong enak nggak? Harus ada pisang goreng. Ini nggak ada pisang gorengnya sini. Mau kopi doang. Harus ada pisang gorengnya, ada tahu goreng. Itu ngomongnya lancar. Sampai pagi juga dilakonin. Kenapa? Ada temennya. Coba kalau ngomong kering mulut, nggak ada minumnya, nggak ada temennya tuh pisang goreng dan lain sebagainya. Cepat mau pulang. Pulanglah udah ngantuk. Padahal maksudnya ngantuk itu nggak ada temen kopinya, nggak ada rokoknya kalau dia merokok dan sebagainya. Nah, Nabi ini lagi ngobrol-ngobrol, tapi Nabi nggak ngerokok kan? Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba lewat tuh jenazah. Lewat jenazah nih. Sahabat Nabi bilang, ini yang lewat tadi jenazah orang baik. Jenazah orang baik. Apa kata Nabi? Wajabat. Nabi bilang wajabat ya. Tiba-tiba muncul lagi jenazah. Para sahabat bilang, ini yang lewat tuh orang buruk nih. Nggak ada kebaikannya sama sekali. Nabi mengatakan wajabat. Para sahabat bingung. Kenapa Nabi pada saat mereka cerita tentang jenazah yang baru lewat 2 orang itu, Nabi mengatakan wajabat.
Tanyalah para sahabat. Jadi para sahabat itu suka bertanya kepada Nabi. Jadi salah satu belajar adalah bertanya dan menjawab. Itu salah satu metode belajar. Makanya pengajian-pengajian harus ada tanya jawab. Karena Nabi contohkan. Seperti malaikat Jibril bertanya kepada Nabi pada saat bicara tentang Islam, iman, dan ihsan, itu ada hadisnya. Maka Nabi mengatakan, adapun orang yang kau katakan kebaikannya kada wa kada, wajabat alihil jannah. Maka dia berhak dapat surga. Adapun orang yang kau ceritakan keburukan-keburukannya, wajabat alihin nar. Dia pantas masuk neraka. Maksudnya apa? Ceritakan yang baik-baik aja, supaya itu bisa memberikan manfaat buat orang yang sudah meninggal. Soal keburukannya, urusan dia dengan Allah. Itu urusan dia dengan Allah. Karena Allah Maha Penyayang. Bisa jadi dengan kasih sayangnya Allah, orang itu bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kita nggak tahu. Apakah amalan kita bisa memasukkan kita ke dalam surga? Kata Nabi, belum. Karena Nabi juga ditanya, apakah engkau juga ya Rasul? Termasuk saya, kata Nabi. Illa antagammadiyallahu birahmati. Kecuali Allah berikan kasih sayangnya kepadaku, baru aku masuk surga. Lalu buat apa dong amal? Amal perbuatan itu untuk membuatkan kasih sayang Allah. Tapi kalau ditanya, apakah pantas surga dibeli dengan amal perbuatan kita? Enggak layak. Kok enggak layak? Surga itu mahal. Amal perbuatan kita kecil. Misalnya ibu sholat. Kira-kira ibu mulai sholat bagus kapan? Mulai sholat bagus. Katakan bagus itu lengkap lah. 5 waktu lengkap. Mulai kapan, Bu? Apakah mulai saat balik? Balik umur berapa kalau perempuan? 12. Kira-kira umur 12 tahun sampai umur 50 tahun sekarang ini, itu sholatnya lengkap nggak dari awal sampai akhir? Nggak lengkap kan? Apalagi bapak-bapak, sama. Nggak lengkap. Nah, yang lengkap itu apakah sudah bagus kualitasnya? Misalnya khusyuk lah. Kalau khusyuknya 100%, 50% atau 10%. 10% aja belum tentu. Makanya ada khusyuk tingkat minimal, yaitu kalau ingat Allah pada saat takbir, itu dianggap khusyuk dah, dianggap khusyuk. Seperti itu. Nah, amalan sholat kita yang seperti itu, pantas nggak minta surga? Nggak pantas. Makanya kalau kita setiap Ramadan itu, kita sering doa tuh. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta ridhomu, baru surga. Minta berlindung dari murkamu, baru kemudian terhindar dari neraka. Yang diminta itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mencapai kasih sayang Allah, ikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah. Salah satunya adalah kalau orang sudah meninggal, nggak usah lagi dibilangin keburukan-keburukannya. Apalagi pada saat dikuburin, ngobrol lah kita sama teman. Kasihan tuh yang dikuburin. Dulu waktu masih hidup, mabuk terus. Nggak usah dibilangin. Tapi yang kita bilang, orang ini orang baik nih. Karena dia sering hadir di majelis ilmu. Ya sholat dia datang juga ke masjid. Kita nggak usah bilang, meskipun bolong-bolong, nggak usah dibilang meskipunnya. Yang penting dia sholat di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kata wafat, tuwafauna ujurakum, kalau kita sudah meninggal, nanti masuk ke alam barzakh, nanti kemudian masuk ke alam akhirat, itu semuanya dihitung tuh, dihisab. Makanya ada salah satu bagian yang harus kita imani pada saat ketika iman dengan hari akhir, salah satunya adalah al-mizan wal hisab, timbangan dan perhitungan. Kita dihitung nanti. Kalau Allah yang hitung nggak akan curang. Allah tuh auditor yang paling adil. Dihitung tuh semua kita tuh dari pada saat balik sampai kita meninggal tuh amalan-amalan kita tidak satu pun dikurangi. Itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal perbuatannya baik, yang dihitung yang baik. Kalau amal perbuatannya buruk, dihitung yang buruk. Boleh, mudah-mudahan itu bisa terhapus yang buruk itu.
Bagaimana kita akan disempurnakan amal perbuatan kita kalau kita di dunia itu amalnya kurang yang baik-baik? Jarang kebaikan yang kita lakukan, bagaimana mau disempurnakan? Makanya karena di akhirat itu akan disempurnakan semua pahala-pahala kita, maka pada saat di alam dunia Anda harus mencari bekal sebanyak-banyaknya. Sedikit kecil apapun itu bisa bermanfaat. Karena nanti akan disempurnakan oleh Allah. Anda harus melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Salah satu yang membuat kebaikan itu bisa bertambah adalah ketika Anda melakukan kebaikan, ucapin bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqdar. Setiap perbuatan atau perkataan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus tuh keberkahannya dan kebaikannya. Maka Nabi merintahin, kalau Anda melakukan satu kebaikan, supaya ada nilai kebaikan dan nilai barakahnya, maka baca bismillah. Karena itu, semua ini akan direkam oleh anggota badan kita nih Pak. Ibu, ini merekam nih. Sekarang hari ini, dari jam 8 sampai jam 10 nanti, insya Allah, apa yang kita lakukan hari ini direkam. Ada CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala di anggota badan kita. Kalau di dunia aja ada CCTV, bisa merekam apa yang terjadi. Apalagi ini buatan Allah. Ada CCTV ini kita. Lah, buktinya mana? Kok ada CCTV ini akan merekam? Buktinya adalah Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, terus watukal limuna aidihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ibu hafal? Apa itu artinya? Pada hari akhirat nanti kata Allah, nakhtimu, kami akan tutup. Apa? Ala afwahim, mulut-mulut ini ditutup. Kenapa mulut ditutup? Mulut kalau ngelaporin sesuatu tentang diri kita banyak bohongnya. Mulut nih. Betul Pak ya? Banyak bohong. Lalu yang bicara apa? Wa tukallimuna aydihim. Yang bicara dan melaporkan kepada kami tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum. Dan yang menjadi saksi, penguat laporan yang diberikan oleh tangan-tangan kita, yang menjadi saksi penguat siapa? Arjuluhum, kaki-kaki mereka. Pertanyaannya, bagaimana ini bisa melaporkan? Bagaimana kaki bisa menjadi saksi kalau dia tidak punya informasi? Betul nggak Bu? Orang kalau jadi saksi, mau buat laporan, dia tahu nggak apa yang dilakukan? Betul nggak Bu? Dia mau buat laporan untuk disampaikan kepada atasannya, berarti dia tahu informasinya kan? Pasti dia tahu. Bagaimana dia mau buat laporan kalau nggak ada informasi? Sama, bagaimana tangan akan memberikan laporan kepada Allah di hari akhirat terhadap perbuatan-perbuatan kita kalau dia tidak punya informasi? Apa informasi? Rekaman. Rekaman di mana? Di semua anggota badan kita merekam apa yang kita lakukan. Makanya kalau kita ngomong yang buruk, terekam tuh. Berarti memorinya banyak dong. Iya. Apa tuh memori? Memori itu adalah penyimpan data. Kan ada kalau disket itu, atau disket itu kan berapa memori nih? Memorinya berapa? 1 terabyte. Ya kan? Ada yang begitu Pak ya? Atau 100 giga. Itu artinya apa? Kapasitas penyimpanan memorinya seperti itu. Kalau lebih dari itu, informasi nggak akan bisa tersimpan. Tapi ini memori yang dibuat oleh Allah di anggota badan kita dari sampai kita balik sampai sekarang itu merekam. Supaya laporan yang dilaporkan oleh tangan kita ini adalah baik, maka saat di dunia Anda banyak melakukan kebaikan. Kalau Anda melakukan kebaikan di dunia, nanti tuwaffawna ujurakum, akan dibalas, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami Bu? Itu wafat. Yang ketiga, pulang. Ini yang terakhir nih.
Kalau kita misalnya ada orang meninggal, apa yang kita bilang? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, akan kembali kepada Allah. Berarti kata mati dalam bahasa Arab itu pulang. Di dalam surah Al-Baqarah tuh 156 diingat tuh. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang ditimpa musibah mereka berkata, kami adalah kepunyaan Allah dan kami akan kembali raji. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa pulang kepada Allah syaratnya dua. Nih yang pertama, tahu arah pulang. Ibu kalau mau pulang nih, tapi nggak tahu alamatnya. Gue lupa alamat rumah. Kira-kira nyampe nggak? Nyasar ya. Puter-puter tuh di Tanjung Duren. Kenapa? Karena nggak tahu alamatnya, jadi harus tahu arah pulang. Untuk pulang kepada Allah, maka harus tahu caranya. Allah sudah kasih tahu caranya tuh. Surat Asy-Syu'ara 88, 89. Coba dibuka tuh surat 42. Surat 42 tuh surat berapa itu? Coba nanti lihat. Surat atau surat ke-27 ya. Surat yang ke-27. Ayat 88, 89. Coba dibuka. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca, Bu? Atau Bapak? Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ya. Surat yang ke-26, ayat 88, ayat 89. Coba dibaca. Artinya apa, Bu? Nah, jadi dalam Asy-Syu'ara ayat 88-89 ini tip yang diberikan oleh Allah untuk kembali kepada Allah dengan benar tanpa nyasar. Itu kata Allah, apa tipnya? Biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu la yanfa, tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Mal, hartamu. Wala banun, anak-anakmu enggak ada memberikan manfaat sama sekali. Apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang pulang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Kalau hatinya bersih, berarti nggak ada dosa. Kalau orang nggak ada dosanya, berarti bersih. Kalau dia bersih, tempatnya di mana? Di surga. Kalau belum surga terbentuk, tempatnya itu di Iliyin. Di satu tempat. Di mana ruh-ruh kita yang beriman, yang tidak ada masalah pada saat ketika dikubur, itu berkumpul di satu tempat namanya Baydha. Darul Baydha. Apa itu Darul Baydha? Al-makanul ladzi yajtami'u fihi al-arwah. Tempat yang berkumpul di situ para ruh. Jadi ruh itu saling bertemu, saling bercengkrama. Ruhnya siapa? Ruhnya orang beriman yang bebas dari pertanyaan munkar dan nakir. Pada saat dikubur itu ditanya, dia bisa jawab. Amalnya bagus. Maka ruhnya itu berkumpul. Nanti sewaktu-waktu kita akan ceritakan. Nah, untuk membuat hatinya bersih, maka pelajari, yaitu ilmu penyucian hati. Ini disebut dengan tazkiyatul qalb. Tazkiyatul qalbi. Penyucian hati. Apa tuh? Hati harus bersih dari penyakit-penyakit hati yang pernah kita pelajari dulu tuh. Sifat hasad, sifat dengki, sombong, dan sifat-sifat lainnya bersih. Yang kedua, taubat.
Sebelum kita meninggal, taubat dulu. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya. Taubat itu dari dosa-dosa kita. Dosa kita ada dua. Dosa yang terkait dengan Allah, dosa yang terkait dengan sesama kita. Kalau dosa yang terkait dengan sama kita, susah. Kalau dosa yang terkait dengan Allah, gampang, minta ampun aja sama Allah. Misalnya kita sholatnya nggak bagus, taubat, minta ampun sama Allah. Allah akan kabuli kalau dosa taubat kita benar. Tapi kalau dosa kita terhadap sesama manusia, maka yang pertama harus datang ke orang itu minta dihalalkan. Tuh. Misalnya apa? Dulu kita pernah ngatain dia. Maka pada saat lebaran kita datang ke dia, mohon maaf nih Bu, saya dulu pernah ngata-ngatain ibu yang buruk-buruk, saya minta maaf, minta dihalalkan. Kata ibu itu, ya sudahlah saya maafin, selesai. Tapi ada juga yang terkait dengan pernah hartanya diambil. Misalnya, dulu pernah cabenya diambil tuh cabe. Kan sama tetangga itu. Cabe, mau masak kurang cabe. Di tetangga ada pohon cabe tuh. Langsung lihat ambil. Diambil tuh. Itu termasuk harus minta dihalalkan. Kalau tetangga bilang, saya nggak maafin. Nah, repot udah. Harus diganti. Digantinya berapa? 1 juta. Ayo bayar tuh. Padahal cabenya cuma 5. Kalau cabenya 5, biar 1 juta, berarti 1 cabai berapa harganya itu? Makanya, jangan melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Kalau misalnya ada sesuatu terkait dengan orang, pikir-pikir. Nanti minta maafnya gimana? Pikir-pikir tuh. Nah, kalau seandainya taubat itu selesai, antara dosa dengan Allah sudah diselesaikan, dosa dengan manusia sudah diselesaikan, maka bersih dia. Kalau dia bersih, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalo. Orang yang taubat dari dosanya seperti enggak punya dosa. Makanya ada satu cerita nih, cerita ini diceritakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan cerita ini hadis Nabi. Jadi satu ketika ada seorang Bani Israel itu hidupnya nggak pernah melakukan kebaikan, semuanya maksiat terus. Nggak tahu kenapa tiba-tiba, mungkin kesambet setan kali, tiba-tiba dia mau taubat. Dia mau taubat. Dia bingung gimana caranya nih. Dia tanya sama masyarakat, nih saya ini mau taubat nih, kira-kira ke siapa nih saya mau curhat. Masyarakat Bani Israel saat itu bilang, mungkin lebih bagus kau pergi ke dia itu, dia orangnya ahli ibadah. Ibadahnya bagus katanya. Pergilah ke dia. Dia bilang, ya kalau bahasa kita gunakan kiai lah, Pak Kiai, saya ini sudah membunuh 99 orang. 99 banyak nggak tuh Bu? Yang dia bunuh 99. Kira-kira masih ada pintu taubat nggak buat saya? Ini ahli ibadah dari Bani Israel bilang, dosamu udah kebanyakan. Kalau orang ini bilang udah gede banget katanya. Maka taubat pintunya sudah nggak kebuka lagi buat engkau. Akhirnya karena orang ini kesal, dan dia ini kan preman ini. Preman ini kan kalau kesel mainnya main tusuk-tusuk aja orang kan. Akhirnya dia genapin jadi 100. Orang itu dia bunuh. Jadi bertambah 1, jadi berapa tuh? 100. Tapi dia masih penasaran gimana caranya mau tobat. Ditanya lagi sama masyarakat. Kira-kira kemana nih saya mau tobat nih? Orang itu nunjukin kepada orang alim, ulama. Tunjukin, soalnya ada ulama itu. Coba kau ke sana, kira-kira apa jawabannya? Pergilah dia ke ulama, dia bilang, saya ini sudah bunuh 100 orang. Kira-kira pintu tobat masih terbuka enggak? Apa dia bilang? Selama nyawa belum sampai kerongkongan, ruh sampai kerongkongan, ini ulqum, maka Allah pasti akan terima tobat. Bedakan antara berilmu dengan orang ahli ibadah, beda Bu. Orang berilmu lebih tinggi dari ahli ibadah. Fadlul alim alal abid kafadli ala sairil anbiya. Kata Nabi, keutamaan orang berilmu terhadap orang yang ahli ibadah seperti aku dibandingkan dengan para nabi. Kira-kira nabi yang paling mulia siapa? Siapa? Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya. Penghulunya para nabi, Nabi Muhammad.
Berarti dia lebih hebat. Meskipun kita nggak boleh beda-bedain ya. Tetapi kalau dihitung, dia Sayyidul Anbiya. Artinya apa? Ketuanya para nabi. Berarti dia lebih hebat. Jibril, ketuanya para malaikat. Berarti Jibril lebih mulia daripada malaikat. Makanya malaikat Jibril saja 600 sayap. Kalau malaikat-malaikat baru the beginner, tahu the beginner? Pemula, ya paling 2 atau 3 sayap. Makanya dalam Al-Quran disebutin tuh, nanti ibu, bapak buka surat Fatir. Coba buka surat Fatir, ayat 1 dan berikutnya. Kira-kira ada nggak bicara tentang malaikat punya sayap? Coba dibaca. Surat Fatir, surat ke-35. Sebelum surat Yasin, itu surat Fatir. Surat 35 di awal-awal ayat itu. Coba dibaca. Di sana ada kalimat masna wa sulasa wa ruba. 2, 3 dan 4 sayapnya. Coba dibaca. Ada yang sudah dapat? Surat 35 di awal-awal surat. Dibesarkan suaranya, Pak. Yang mana yang baca? Awal-awal, ada di awal ayat ayat berapa tuh? Nah, itu tuh. Ulu ajnihatin. Ada artinya nggak? Coba artinya, Pak. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah tambahin tuh. Jadi tergantung apa istilahnya grade-nya. Apa grade? Tingkatannya tuh. Kalau memang tingkatannya yang tinggi, sayapnya tambah banyak. Nah, malaikat Jibril itu dalam kitab-kitab tauhid disebutkan sampai 600 sayap. Berarti hebat nggak itu? Hebat. Yang lain juga ada 2, 3 dan 4. Wa yazidu fil khalqi ma yasha. Allah tambahin terhadap ciptaannya itu sesuai dengan kehendaknya. Artinya apa? Mereka mempunyai tingkatan yang tinggi. Nah, orang itu setelah mendengar bahwa pintu taubat masih terbuka, kata ulama itu dia bilang, kalau kau memang mau benar-benar taubat, kau harus hijrah. Jangan tinggal di tempatmu tempat maksiat. Kalau kau taubat tapi belum hijrah, maka kau akan terpengaruh lagi tuh. Maka salah satu konsep taubat adalah Anda jangan tinggal di tempat yang penuh maksiat. Pergi ke tempat yang penuh dengan kebaikan. Orang-orang soleh. Akhirnya orang itu kemudian mengikuti apa yang menjadi petunjuk dan arahan dari seorang ulama itu. Pergilah dia ke tempat yang direkomendasikan oleh kiai tadi itu. Belum sampai ke tempat itu masih di pertengahan jalan, orang itu meninggal. Berarti belum sampai. Tapi niat taubatnya sudah ada. Turunlah 2 malaikat tuh. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di bab taubat. Nanti dicari tuh di kitab Riyadhus Shalihin. Turun 2 malaikat. 1 malaikat azab, 1 malaikat rahmat. Malaikat azab bilang sama malaikat rahmat, saya yang bawa orang ini. Karena orang ini nggak ada kebaikannya sama sekali. Saya akan bawa ke neraka. Maksudnya yang dia bawa adalah ke Sijin. Tahu Sijin? Tempat di alam yang ruhnya itu akan dibawa di Sijin, di tempat paling terbawah. Lalu kata malaikat rahmat, saya yang akan bawa ini orang. Kenapa? Karena orang ini sudah taubat. Meskipun baru niat, tapi dia sudah taubat. Terjadilah perdebatan antara malaikat ini. Allah turunkan seorang malaikat menyerupai wajah manusia untuk jadi mediator. Yang memediasi, menengahi antara kedua malaikat yang berseteru ini. Ini diceritain dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, hadisnya sahih. Kata orang itu, begini aja, kalau seandainya kau tidak mendapatkan solusi, diukur aja jarak dari tempat dia berasal dengan jarak ke tempat dia tuju. Kira-kira mana yang lebih jauh?
Ternyata pas diukur, setelah diukur, ternyata 1 jengkal itu lebih dekat ke tempat yang dituju. Kata malaikat rahmat, saya yang bawa orang ini. Akhirnya orang itu dianggap sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, maka dia dimasukkan ke tempat yang mulia. Kata Nabi, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang taubat dari dosanya seperti tidak punya dosa. Berarti bersih nggak tuh? Bersih. Kalau dia bersih, tempatnya di mana? Beri contoh, ibu ngadain pesta, ada gelas piring kotor. Kira-kira gelas piring kotor langsung dimasukkan ke rak-rak piring bersama piring-piring bersih. Atau dicuci dulu. Cuci dulu kan? Supaya apa? Kalau udah bersih baru pantas ditaruh di rak. Sama, surga tempat bersih. Kalau Anda masuk surga, bersih dulu tuh dosa-dosa Anda. Tapi ingat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau ibu dosanya 1 hari, itu digosok tuh selama berapa tahun? 1000 tahun. Jangan main-main itu. Gosokan, beda nih gosokan kita. Apa namanya itu gosokan? Setrikaan kita, itu belum sepanas setrikaan akhirat. Setrikaan akhirat gimana? Panas yang di dunia itu baru 1/10. Nah kalau di akhirat 10 full. Kalau dimasukkan manusia langsung jadi abu. Panasnya tuh. Kalau api sekarang kan masih belum sampai abu. Kecuali panasnya panas tinggi. Kalau panasnya tingkatan tinggi baru bisa sampai abu. Di kremasi itu pakai alat yang sangat panas. Kalau cuma panas seperti kita bakar sampah misalnya, itu belum sampai. Bisa bayangkan. Dan siksa neraka yang paling ringan, siksa paling ringan, itu adalah orang laki-laki yang diberikan sendal, yang sendal itu dibuat dari bara api neraka. Baraknya, bara api neraka. Yang kalau seandainya manusia itu pakai sendal itu, maka melepuh sampai otaknya. Itu yang paling ringan. Saya nggak usah bicara yang paling berat. Yang paling ringan aja udah kita nggak sanggup. Apalagi yang paling berat. Yang kedua, orang kalau mau pulang harus ada bekalnya. Ibu pergi merantau bertahun-tahun mau pulang ke kampung lebaran. Kira-kira bawa bekal nggak? Bawa bekal pulang. Sama orang mau pulang kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, pasti akan kembali kepada Allah. Perlu bawa bekal nggak? Bawa bekal. Apa bekalnya? Allah ingatin, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini ayat Al-Baqarah 197. Surat Al-Baqarah 197 kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan ingat, bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa itu adalah kumpulan semua kebaikan. Kebaikan terkait dengan Allah, hablum minallah. Kebaikan terkait dengan sesama manusia, hablum minan nas. Dan juga kebaikan terkait dengan lingkungan di sekitar kita. Atau disebut dengan lingkungan ekologis. Misalnya apa? Kepada pohon-pohon, kepada hewan-hewan, jangan juga berlaku kasar. Nah, kalau seandainya kita sudah tahu bahwa kita akan pulang kepada Allah, siapin 2 itu. Pertama, hati kita harus bersih. Yang kedua, kita harus memperbanyak bekal hidup kita, termasuk apa yang kita lakukan hari ini nih, duduk di sini, dengarin ustadz tausiah, dengarin ilmu keagamaan, ini adalah bekal. Mudah-mudahan ini bisa memberikan syafaat kepada kita pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, sudah jam 10. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa menjadi pendorong kita untuk menjadi lebih baik lagi, karena kita adalah makhluk yang batas hidupnya itu sudah ditentuin, punya batas. Karena kita punya batas hidup ini, jangan sampai kita terperdaya oleh kehidupan dunia. Kata Allah, fala tagurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kehidupan dunia membuat kalian tertipu. Jangan sampai tertipu. Oleh karena itu, supaya kita tidak tertipu,
Maka kita harus banyak ngaji, banyak tahu. Kalau kita tahu, itu bisa mengubah perilaku kita. Kalau perilaku kita bagus, insya Allah tempat kembali kita adalah tempat yang bagus. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.